Kenapa alkali itu larut? Kenapa amonium larut? Kenapa NO3, ClO3, ClO4 ini larut? Sementara kenapa kalau SO4 ini tidak larut? Kenapa kalau ClBrI itu larut, tapi kalau ketemu Ag, ketemu Hg2, ketemu Pb, kok enggak? Kenapa? Kenapa begitu? Pertanyaannya adalah, kenapa ini terjadi? Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di malam hari ini untuk melanjutkan pembacaan buku Kimia Dasar karya Bapak Raymond Chang. Sebelum memulai pembelajaran pada malam hari ini, sebelum kita mulai ngaji kimia pada malam hari ini, mari kita mulai terlebih dahulu dengan beriring Fatihah. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada Bapak Raymond Chang, mu'alif kitab Kimia Dasar yang kita baca pada malam hari ini. Kepada semua disebutkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Malam hari ini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita berbicara tentang ini ya, larut, melarut itu, terus ada yang senyawa, ada yang ketika larut itu menjadi larutan elektrolit, ada yang tidak. Nah sekarang kita bicara tentang yang nggak larut. Jadi apa yang nggak larut adalah ketika terjadi reaksi pengendapan. Hari ini kita akan bicara tentang reaksi pengendapan. Oke. Apa sih reaksi pengendapan itu? Adalah gini ya. Ketika kita mencampurkan sebuah zat, nah ketika pencampurannya itu ternyata ada hasil reaksi yang berubah fasa menjadi solid. Nah, solidnya itu yang menjadi mengendap. Jadi ketika kalau kemarin itu kan misalnya kita garam NaCl dimasukkan ke air, kan berarti kan ada air, ada NaCl. Ketika bergabung, ketika dimasukkan akan ada reaksi hidrasi di situ, bahwa akan ada gugus Na terus terpisah dari gugus Cl-nya, lalu itu diselimuti oleh pelarutnya. Nah, ada kondisi di mana ketika kita itu mencampurkan sebuah komponen A digabung dengan komponen B, hasilnya itu tidak melarut, tapi malah berubah fasa menjadi solid, dan karena dia berubah jadi solid, itu menjadi endapan gitu. Jadi endapan adalah padatan tak larut yang terpisah dari pelarutnya. Jadi kalau kemarin itu ketika dicampurkan ke pelarut dia melarut, ini malah muncul endapan, sebuah padatan tak larut yang terpisah dari larutannya. Artinya apa? Artinya berarti dia bersifat heterogen. Kalau kemarin kan larutan itu kan harus homogen, yang kita tuh sudah tidak bisa membedakan mana zat terlarut dan mana perlarutnya. Nah ini malah jadi heterogen. Ketika dicampurkan malah jadi heterogen karena endapan padatan itu terpisah dari larutan. Kita coba beri contoh biar ada konteksnya ya. Ini ada contoh reaksi. Yang pertama ini sebenarnya contohnya sih nggak banyak ya. Contohnya nggak banyak. Nanti itu ada apa ya nyebutnya ini ya. Mungkin catatan-catatan apa saja yang akan apa saja yang akan mengendap dan apa yang tidak. Ini contohnya sih ini aja. Jadi salah satu contoh reaksi pengendapan adalah ketika kita mereaksikan antara PbNO3 dua kali, ini aquos, ditambah dengan 2 NaI, ini juga aquos. Nah, ada Pb, di sini ada komponen Pb ya. Di sini ada komponen NO3.
sebanyak 2 kali. Di sini ada Na, di sini ada I. Ini Pb-nya nanti ini kation, ini anion, ini kation, ini anion. Berarti si kation ini dia akan bergabung dengan anion, si anion ini dengan bergabung dengan kation. Nah, hasilnya adalah Pbi2. Jadi gini, ada karena ada 2, dia diganti oleh, nah I-nya ada 2 kan, jadi diganti oleh itu jadi Pbi2, dan sisanya adalah NaNO3 2 kali. 2 NaNO kok 2 kali? N2 NaNO3. Nah, ini fasanya solid, sementara ini masih aqueous. Jadi ini awalnya terlarut, ini juga terlarut. Nah, hasil reaksinya jadi solid, sementara yang satunya masih terlarut aqueous. Nah, ini yang dimaksud dengan endapan. Secara fisik kita lihat, jadi misalnya kita bung reaksi gitu ya. Nah, dia itu tiba-tiba akan ada muncul endapan begini, atau endapannya itu masih ngambang-ngambang gitu, tapi dia itu fasanya sudah jadi solid seperti itu. Nanti coba kalau ada kesempatan ini nanti tak tunjukkan beberapa contoh endapan di larutan yang ada di buku itu. Oke. Nah, kita lanjut, itu contohnya ya, contoh dari reaksi pengendapan. Ini lalu kita akan berbicara tentang, karena ini pengendapan ya berarti kan ada yang tidak larut, kita akan berbicara tentang kelarutan. Kelarutan adalah jumlah maksimum zat terlarut yang akan terlarut pada jumlah pelarut di suhu tertentu. Jadi ini kelarutan itu berhubungan juga dengan saturated itu jenuh. Jadi sebenarnya dalam sebuah zat itu ada titik di mana dia itu mulai tidak dapat melarut. Catatan pentingnya adalah bahwa bahkan senyawa yang tidak dapat larut pun itu tetap melarut di konsentrasi atau jumlah tertentu. Nah, itu catatan menariknya adalah bahwa ketika yang seperti ini ya, ini kan solid. Sesuatu yang tidak larut seperti ini pun itu sebenarnya senyawa yang tidak dapat larut bahkan tetap dapat melarut di konsentrasi atau jumlah tertentu. Jadi kayak gini, misalnya kita punya taruhlah ini air tok masih murni, lalu kita masukkan sebuah senyawa, wes gini aja, kita masukkan sebuah senyawa, sedikit saja dia akan larut, karena pelarutnya masih banyak sekali. Kita tambah lagi, sedikit lagi, dia masih akan melarut, gitu terus. Taruhlah toh ini misalnya garam gitu ya, yang mudah larut ya, dimasukkan lagi, lalu habis itu akan ada titik di mana ketika kita tambah lagi sudah tidak cukup molekul air yang dapat menghidrasi, artinya memisahkan ion Na+ dan Cl- sehingga dia akan terlarut. Karena apa? Karena sudah habis perbandingan stoikiometri antara si zat terlarut dengan pelarutnya. Nah, kalau garam itu kelarutannya tinggi. Tapi kalau yang seperti ini kan kelarutannya rendah, tapi sedikit sekali itu kalau konsentrasinya itu terus, jadi kan kayak ada batas gitu loh. Ini dia masih larut, tapi ada batas di mana dia itu memisahkan antara ini masih terlarut dengan ini yang sudah tidak terlarut. Nah, ini bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Semakin dia bergeser ke kiri, berarti semakin sedikit dia bisa terlarut, tapi semakin dia ke kanan, dia semakin banyak bisa dilarutkan. Seperti itu. Oke, sehingga akan ada klasifikasi teman-teman semua. Akan ada klasifikasi bahwa zat itu ada yang dapat larut, artinya dia itu sebagian besar akan dilarutkan, ada yang sedikit larut, dan ada yang tidak dapat larut. Nah, ketika sudah muncul kata tidak dapat larut, barulah tadi muncul catatan bahwa senyawa yang tidak dapat larut pun itu bahkan tetap melarut di konsentrasi yang sangat kecil atau dalam jumlah tertentu. Oke, nah yang menarik catatan juga adalah bahwa semua senyawa ionik merupakan elektrolit kuat, tapi daya larutnya tidak sama. Kalau kemarin itu kan elektrolit kuat, ada yang lemah, ada yang non. Nah, yang dikuat itu kan ada semua senyawa ionik gitu kan, langsung semua senyawa ionik. Di sini kasih catatan.
semua senyawa ionik merupakan elektrolit kuat, tapi daya larutnya beda, tidak sama seperti itu. Itu adalah tentang reaksi pengendapan dan kelarutan. Habis itu kita diberikan sebuah semacam kayak kode-kode yang dapat dihafalkan untuk memprediksi apakah hasil reaksi ini, apakah sebuah senyawa ini dia itu akan bisa larut atau tidak. Tapi saya kasih disclaimer bahwa sepertinya ini hanya berlaku di pelarut air. Karena sekali lagi bahwa misalnya kita ngomong NaCl bisa larut, itu kita perlu ingat bahwa dia dilarutkan di mana? Di air. Kalau dia dilarutkan di N-heksan, apakah sama larutannya? Belum tentu sama. Jadi mungkin karena ini masih buku kimia dasar ya, yang dinamakan pelarut di sini yang dimaksud adalah pelarutnya air. Nah, saya perlu kasih catatan di situ. Jadi ini ada hal-hal yang sebenarnya bisa dihafalkan untuk memprediksi apakah zat itu ataukah hasil reaksinya itu dia akan masuk ke pengendapan atau dia bisa mengendap atau dia bisa melarut seperti biasa. Yang pertama adalah semua logam alkali. Jadi logam alkali ini jawabannya adalah larut. Contohnya seperti Na+, K+, itu. NaK, Li itu semuanya bisa larut. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Senyawa amonium larut. Jadi amonium NH4+ ini larut. Nomor 3. Nitrat, klorat, perklorat larut. Jadi gini ada NO3- nitrat, klorat, ClO3- dan perklorat ClO4-. Ini semuanya larut. Oke. Nomor 4. OH- ini tidak, sebagian besar tidak dapat larut. Tidak larut kecuali kalau dia bersenyawa dengan Ba dan Ca. Nah, ini. Lalu nomor 5, halogen. Halogen seperti Cl, tapi di sini di buku itu nulisnya mulai dari Cl, nggak ada F. Jadi saya tuliskan di sini juga hanya ClBr dan I itu larut. Kecuali kalau dia bersenyawa dengan Ag+. Nah, ini umum. AgCl itu nggak larut, itu sangat-sangat lumrah diketahui di kimia. AgCl itu tidak larut. Nah, ini. Jadi Cl itu umumnya larut kecuali dia dengan Ag, lalu ada Hg2 dan Pb2+. Ini ada lagi 7 apa kayak? Iya, 7. Terus ini nomor 6 adalah karbonat CO3-, lalu ada fosfat PO4-, dan sulfit S2-. Ini tidak larut. Ada kecualinya enggak? Kecuali dengan alkali dan amonium. Kecuali alkali dan amonium. Nah, kan sama kayak ini. Karena semua alkali dan amonium itu larut, jadi CO3, PO4, dan S itu tidak larut, kecuali kalau dia berinteraksi dengan yang kecuali dia berinteraksi dengan sesuatu yang dikasih kode mesti larut. Dan yang terakhir, yang nomor 7 itu adalah sebagian besar sulfat SO4-, itu larut. Ini mirip sama yang atas yang ini ya.
Kecuali kalau ketemu Ca dan Ag atau Ag itu menjadi sedikit. Nah, ini beda toh. Ini cuma sedikit. Tapi kalau dia ketemu Ba, Hg, ketemu Ba, ketemu Hg, dan ketemu Pb, jadi kayak PbSO4, dia tidak larut. Nah, ini adalah 7 rules atau 7 aturan yang disampaikan di buku kimia dasar itu. Kalau kita mau memprediksi dia itu larut atau tidak, seperti ini ya, kayak NaOH. Kalau misalnya karena NaOH, nah karena Na-nya itu alkali, berarti dia larut gitu. Jadi di sini kan mana tadi ya? Sebagian besar OH itu tidak dapat larut kecuali Ba dan Ca. Tapi kalau dia sama Na, nah karena Na itu di sini pasti larut, oh berarti dia larut. NH4Cl, oh Cl di sini apa larut? Oh larut. NH4 juga larut, berarti larut ya wes larut, seperti itu. Ini adalah tabel catatannya yang kita itu bisa memprediksi dia itu larut atau tidak. Tapi ini kalau di buku sudah selesai, sudah gini gitu. Tapi saya penasaran, kenapa dia bisa larut? Kenapa alkali itu larut? Kenapa amonium larut? Kenapa NO3, ClO3, ClO4 ini larut? Sementara kenapa kalau SO4 ini tidak larut? Kenapa kalau ClBrI itu larut, tapi kalau ketemu Ag, ketemu Hg2, ketemu Pb, kok enggak? Kenapa? Kenapa begitu? Pertanyaannya adalah, kenapa ini terjadi? Itu yang akhirnya saya cari tahu, mencari informasi tambahan. Kalau di buku sudah sampai sini. Kenapa? Pikiran yang paling dekat yang masuk ke kepala saya adalah yang namanya pelarutan itu berhubungan dengan like di soft like. Terus habis itu polar non polar. Ya kayak misalnya kita kenapa kok si minyak tidak bisa mencampur atau tidak bisa larut di air, karena minyak non polar tapi air polar. Itu like di soft like, melarutkan sesuai dengan koncone dhewe. Yang polar ya melarutkan polar, yang non polar melakukan non polar. Berarti kalau minyak ya dia akan larut di N-heksan, tapi kalau misalnya sesuatu yang polar, NaCl misalnya, itu dia akan bisa larut di air. Pertanyaannya adalah kenapa begitu? Ngono kuwi. Jadi itu dan saya akhirnya mencari-cari tahu, dan ternyata ada 4 faktor kurang lebih lah ya. Ini mungkin bisa ditambah dengan faktor-faktor yang lain yang bisa ditambah. Tapi akan ada 4 faktor yang bisa menjelaskan kenapa alkali itu larut, sampai kenapa SO4 itu larut umumnya, tapi kalau ketemu Ca sama Ag itu sedikit larut, tapi kalau ketemu Ba, Hg dan Pb tidak larut. Nomor 1, kenapa ini muncul pertanyaannya? Nomor 1 itu adalah karena ada polaritas. Ini alasan yang pertama, polaritas. Polaritas itu yang tadi, yang minyak hanya larut di N-heksan, itu karena monopolar atau monopolar, sementara NaCl larut di air karena sama-sama polar, itu adalah faktor polaritas. Yang nomor 2 itu adalah gaya antar molekul. Ini nomor 2, gaya antar molekul. Jadi pelarut kalau gaya antar molekul gini loh, misalnya sebentar ya, saya kasih kata-kata yang semoga mudah dipahami. Kan ada interaksi tuh antara zat terlarut dengan zat pelarut. Kalau misalnya interaksi antara pelarut dengan zat terlarut itu lebih besar daripada interaksi antara zat terlarut dengan zat terlarut, berarti dia akan larut. Jadi kalau interaksi antara pelarut dengan zat terlarut lebih besar daripada interaksi antara zat terlarut dengan zat terlarut itu sendiri, berarti dia akan larut. Tapi kalau interaksi antara zat terlarut dengan zat terlarut, jadi misalnya NaCl dengan NaCl itu lebih besar daripada interaksi antara zat terlarutnya dengan pelarutnya, berarti dia tidak akan larut. Seperti itu. Itu adalah interaksi antar molekul.
Yang nomor 3 itu kisi. Kisi kristal versus energi hidrasi. Kisi kristal versus energi hidrasi. Kan gini, misalnya kita ya, ada garam NaCl, ionik NaCl itu kan tidak ujuk-ujuk jadi NaCl. Ada mula-mula dari Na dalam bentuk gas, ada Cl2, itu kan ada proses daun Born-Haber, teman-teman bisa browsing itu, daun Born-Haber. Ada runtutan mulai dari Na-nya terionisasi, elektronnya lepas, habis itu dimasukkan ke Cl, ada energi afinitas di situ, lalu akan ada penggabungan antara Na plus dan Cl min di fase gas, lalu dia berubah sampai masuk ke fase padat. Nah, itu sampai turun di fase padat itu ada energi kisi. Nah, daur Born-Haber itu salah satu komponen pentingnya adalah energi kisi. Energi kisi itu mudahnya adalah energi yang dibutuhkan untuk membuat atau untuk menyusun garam-garam ionik itu dalam wujud padat. Ketika semakin besar energi kisinya, hasilnya semakin stabil, nah itu berarti kemungkinan dia akan lebih sulit terurai kembali karena energi kisinya besar sekali. Ngono. Itu. Jadi ini kita perlu membandingkan antara energi kisi versus energi hidrasi. Di buku di catatan yang saya cari adalah energi kisi adalah energi yang menjaga kristal tetap pada kondisi padat. Itu energi kisi. Sementara energi hidrasi adalah energi yang dilepaskan saat molekul air mengelilingi ion. Kesimpulan ini, kalau energi kisinya itu lebih besar daripada energi hidrasi tidak kuat untuk bisa membongkar gabungan-gabungan ion itu, sehingga dia akan tetap jadi padat. Berarti dia akan tidak larut. Tetapi ketika energi hidrasinya itu lebih besar daripada energi kisinya, berarti dia bisa membongkar, dia bisa memecah, dia bisa memisahkan antara kation dan anion, berarti dia akan terlarut. Berarti NaCl itu kan larut di air. Berarti energi kisi yang menjaga agar dia tetap di fase padat di kristal NaCl itu lebih kecil daripada energi hidrasi, karena ketika dia masuk energi hidrasinya dia langsung terhidrasi seperti itu. Jadi rapuh, mudah dipecahkan, mudah dipisahkan. Sementara kalau CaCO3 itu kenapa kok tidak larut? CaCO3 itu karena energi hidrasi, energi yang dilepaskan saat molekul air mengelilingi ion tidak lebih kuat daripada energi kisi daripada CaCO3, sehingga karena energi kisinya itu lebih besar, dia lebih tetap tinggal di situ, lebih stabil, sehingga ujungnya yang kita lihat dia tetap tidak terlarut. Gitu, itu energi kisi versus energi hidrasi. Sementara yang keempat itu adalah struktur molekul. Struktur molekul dan gugus fungsi. Misalnya seperti OH. OH dimasukkan ke air, itu kan ada interaksi ikatan hidrogen. Itu bisa meningkatkan kepolaran. Terus misalnya ada rantai R yang panjang, itu nonpolar, sehingga kalau dia dimasukkan ke air dia menjadi lebih tidak larut seperti itu. Dari sini sebenarnya kita bisa tahu, oh ini itu kira-kira arahnya akan lebih berpengaruh pada senyawa kovalen atau ionik ya. Kalau gaya antar molekul ini kemungkinan akan lebih banyak terjadi di senyawa-senyawa kovalen. Polaritas itu bisa jadi di kovalen, bisa jadi di ionik juga. Kalau kisi kristal ini umumnya ada di senyawa ionik karena emang kristal dia ya. Mungkin juga akan terjadi di senyawa-senyawa kovalen yang mengkristal. Terus habis itu struktur molekul dan gugus fungsi ini kayaknya lebih banyak di contoh-contoh senyawa kovalen seperti itu. Oke, dengan menggunakan 4 ini, mari kita baca satu persatu contoh-contoh dari ini kenapa kok mengendap, kenapa dia itu mengendap, ini kenapa kok tidak mengendap, ini kenapa tidak mengendap, sampai kenapa dia itu mengendap total seperti itu. Pertama,
PbI2. Saya itu mencari PbI2. Kenapa PbI2 itu tidak larut? Alasannya adalah karena Pb dan I memiliki afinitas yang kuat. Penjelasannya adalah dengan menggunakan energi Kisi. Energi Kisi dari PbI2 itu lebih besar daripada energi hidrasi sehingga dia memilih untuk tidak melarut. Sebenarnya kan tetap saja tuh, molekul itu mencari kondisi di mana dia akan menjadi lebih stabil. Seperti itu. Nah, PbI2 itu lebih stabil ketika dia dalam kondisi solid karena energi gizi sangat lebih tinggi daripada energi hidrasinya. Jadi ini dijelaskan dengan POV nomor 3. Gitu. Pb2 plus besar dan bisa mempolarisasi. Imin gemuk elektron dan bisa terpolarisasi. Nah, Pbi itu semi kovalen. Nah, ini menarik bahwa pendekatan atau penjelasan dari kovalen dan ionik itu tidak sekedar ada kation sama anion, tapi itu berhubungan juga dengan perbedaan nilai elektronegativitas. Jadi nanti akan ketemu juga dengan semi kovalen seperti ini. Nah, karena dia itu semi kovalen sehingga dia lebih tidak suka berinteraksi dengan air. Ya wes, pendekatan polaritas dia semi kovalen. Jadi dia tidak cocok. Di sini tuh bahasanya kalau dia kovalen berarti dia itu tidak polar, agak menuju ke tidak polar. Tapi kalau dia itu ionik itu mengarahnya ke polar. Jadi nek ini semi kovalen dan ini semi nggak gelem karo banyu, semi tidak mau berinteraksi dengan air. Makanya dia tidak mau larut, makanya dia jadi padat. Itu berarti POV-nya dengan menggunakan polaritas dan yang pertama tadi dengan menggunakan kisi kristal. Oke. Nomor 1 sama 2. Selanjutnya, kenapa semua logam alkali dan kenapa semua amonium itu larut? Jawabannya adalah karena kedua hal ini itu memiliki energi kisi sangat rendah sehingga ketika dia dimasukkan air hampir pasti energi hidrasinya lebih besar daripada energi kisi. Itu. Terus yang ketiga, ini ada NO3 min, ada ClO3 min, ada ion ClO4 min. Itu kenapa kok dia itu larut? Itu karena dia itu memiliki elektron resonansi. Nah, di dalam sini itu ada elektron resonansi. Loh, kenapa kalau ada resonansi? Dia stabil. Kerapatan muatannya rendah. Sehingga energi kisinya juga rendah. Jadi sama. Karena dia itu stabil, kerapatan elektronnya rendah, energi kisinya juga rendah. Sehingga energi hidrasi akan lebih besar daripada energi kisi. Dia lebih memilih untuk melarut karena energi hidrasinya lebih besar. Itu. Nomor 4, OH tidak larut, tapi kalau ke BA sama Ca berbeda. Ini kenapa? Ini karena energi kisi dari OH. Jadi alkali, kelarutan gaya tarik lemah. Jadi yang di sini itu juga dengan menggunakan energi kisi. Hampir semua dari sini, karena ini kombinasi-kombinasi dengan kation sama anion ya. Jadi dijelaskannya ini juga kation, ini juga kation, ini anion. Ini kation itu anion. Jadi karena contoh-contohnya itu dengan menggunakan senyawa-senyawa yang gabungan kation sama anion, itulah kenapa penjelasannya itu lebih banyak bisa dijelaskan dengan menggunakan energi kisi versus energi hidrasi. Terus kayak misalnya yang ini. ClBrI larut, tapi kalau AgHg kok Pb enggak. Kenapa? Kenapa sih ClBrI itu larut? Larut karena ikatan ioniknya itu mudah dilepas. Artinya dia memiliki energi hidrasi itu akan lebih besar daripada energi kisinya. Jadi karena elektronnya itu mudah dilepas, dia itu gendut. Tapi ketika dia itu berinteraksi dengan tiga kelompok ini, AgHg dan Pb, mereka itu kuat sekali. Jadi gini, karena ClBrI itu banyak elektronnya, sementara AgHg dan Pb itu kuat sekali menariknya. Jadi ketika dia itu bergabung, kekuatan tariknya itu besar sekali. Karena kekuatan tariknya besar sekali, makanya dia menjadi kuat energi kisinya. Jadi ClBrI, karena dia itu banyak elektron ya, kalau dia ketemu sesuatu yang tidak kuat menarik apa yang dia miliki itu, ya wes dia akan membentuk kisi yang tidak kuat.
Tapi ketika dia udah kaya elektron, nah kok ketemu sesuatu yang kuat sekali menarik elektron, berarti dia akan membentuk kristal yang sangat kuat dan membuat energi kisinya itu naik sangat besar sehingga dia tidak dapat dehidrasi. Nomor 6 juga begitu. Ini kenapa kok CO3, PO4, S tidak larut? Nah, kecuali di sini, itu karena energi kisinya besar dan merata. Tetapi kalau kecampur sesuatu yang tadi itu ya, memiliki energi kisi yang rendah, remuk, dia tidak bisa kuat sendiri, harusnya itu kuat bareng-bareng. Ketemu yang mudah larut, ya wis, gitu. Yang bawah ini juga sama, ini juga energi kisi. Apa sih yang menyebabkan sesuatu itu naik energi kisi atau tidak? Salah satunya itu dengan muatan. Muatan-muatan 2 plus seperti ini, itu akan memberikan energi kisi yang jauh lebih besar daripada kalau alkali itu kan ya 1 plus semua atau Na plus, terus habis itu ada Li plus. Nah, ini itu pembentukan energi kisinya rendah, kecil, tidak sebesar HGPB gitu. Nah, ini kenapa kok satu tapi tidak seperti ini? Karena ini kekuatan menariknya, jumlah protonnya lebih besar, lebih banyak. Seperti itu teman-teman semua. Jadi itu adalah tambahan dari kepenasaranan saya, karena saya tidak ya secara pribadi ya kayak dari dulu belajar kimia itu kalau 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 dikasih ini alkali itu logam alkali itu larut, nggak bisa saya terus oh iya, larut. Nggak bisa begitu. Kenapa larut? Kenapa larut? Dan itu yang membuat saya penasaran dan sepertinya ya saat ini belajar kimia itu menjadi lebih mudah karena dengan bantuan teknologi, itu kita bisa mencari jawabannya dengan lebih cepat. Nah itu. Jadi kepenasaran kita itu bisa dengan lebih cepat diberikan jawaban. Tapi ingat tetap perlu kritis. Bisa dicek ulang apakah benar seperti itu dengan cara apa? Bertanya balik kalau misalnya kita pakai AI atau kalau kita pakai web, dikomparasikan dengan web-web yang lain. Tidak puas hanya dengan satu jawaban. Biar kita tetap punya nalar kritis seperti itu. Ini adalah petuah belajar kimia di era Gen AI. Biar tetap canggih dan semakin cepat belajarnya. Itu, teman-teman, tentang kelarutan dari sebuah senyawa. Kalau di sini contohnya kebanyakan ionik ya, makanya penjelasannya juga dengan menggunakan energi gizi. Itu, oke teman-teman, cukup untuk pertemuan malam hari ini tentang larut melarutkan reaksi pengendapan gitu. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai di menit yang sekarang ini. Semoga ada manfaatnya buat saya, buat teman-teman semua, buat kita semua lah ya. Terima kasih, kita jumpa lagi minggu depan, tetap dengan prinsip dikit-dikit aja yang penting istiqomah, tetap belajar meskipun sebentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.